Selamat pagi saudara-saudaraku. Ada yang bilang dalam krisis, terkadang kita akan mempertanyakan tentang kemahakuasaan Tuhan. Terkadang dalam krisis kita beranggapan bahwa Tuhan itu diam, kenapa tak menolong kami? Mari kita belajar dari kisah Alkitab, bagaimana Tuhan hadir dalam kesulitan dan krisis yang dihadapi umatnya. Tapi sebelum kita belajar firman, mari kita berdoa. Tuhan, buat kami menemukan apa yang menjadi isi hati-Mu. Dari Alkitab, buat kami paham apa yang Tuhan ingin kami lakukan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Dalam Daniel pasal 3 ayat 26 dan 27, lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api itu, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Demikian saudaraku firman Tuhan. Apa kesan kita, saudara-saudaraku, ke kita membaca firman tadi? Dengan api yang sangat panas, tubuh mereka dimasukkan. Sekian waktu ada di perapian itu, tapi saat ini diperintahkan keluar. Ditemukan tidak ada kebakaran apapun. Jubah, kulit, tubuh mereka tetap dalam keadaan semula. Apa arti ini semua, saudara-saudaraku? Ini semua mujizat dari Tuhan. Saudaraku, ketiga orang ini diperhadapkan pada pilihan yang sulit. Di satu sisi ingin kenyamanan supaya tidak masuk perapian, tapi di satu sisi mau tetap bertahan, resikonya kehilangan nyawa. Tapi pilihan yang sulit ini membuktikan kalau seseorang memilih jalan yang benar, jalan yang Tuhan berkati, maka Tuhan tidak akan meninggalkan. Apa yang dialami oleh orang-orang dalam cerita Alkitab ini menunjukkan bagaimana kuasa Tuhan. Manusia boleh ada pada situasi yang krisis. Manusia boleh berada pada situasi yang sulit, pada penderitaan yang seolah-olah tidak ada jalan keluar. Tapi ketika mereka bergantung pada Tuhan yang benar, mereka percaya pada Tuhan yang benar, di situ pertolongan Tuhan datang. Tuhan melindungi ketiga orang ini. Di perapian yang panas, mereka tidak terjadi apapun. Tubuh mereka tidak hangus, malah mereka dalam keadaan yang baik. Ini mujizat dari Tuhan, saudara. Nah, tentu kita belajar dalam bacaan Alkitab ini, bahwa mungkin kita memang tidak diperhadapkan dengan kesulitan dan persoalan yang sama persis dialami oleh ketiga orang ini. Diperhadapkan dengan perapian yang panas dengan risiko iman mereka. Tapi juga mungkin kita ada persoalan-persoalan yang kemudian seperti kondisi yang dialami oleh ketiga orang ini. Apakah kita mau tetap bertahan dengan Tuhan, atau sebaliknya meninggalkan Tuhan untuk mendapatkan kenyamanan? Tapi dari bagian Alkitab ini, saudara-saudara, sebelum kita mengambil keputusan yang keliru, sabdanya sudah mengingatkan. Kalau Allah yang menolong Sadrak, Mesak, dan Abednego, Allah itu juga yang akan menolong kita. Allah yang meluputkan ketiga orang ini dari perapian, Allah yang sama juga yang akan meluputkan kita dari segala persoalan kehidupan. Belajar percaya seperti mereka, belajar bergantung seperti mereka pada Tuhan, karena mereka percaya Allah yang mereka sembah adalah Allah yang benar. Di tengah begitu banyak dewa yang bisa juga kemudian dianggap sebagai Allah dalam kehidupan mereka, tapi mereka tidak berpaling. Bagi mereka, Allah yang mereka yakini itulah Allah yang benar. Dan Tuhan tunjukkan bahwa iman mereka itu tidak sia-sia, bahwa iman mereka itu benar.
pertolongan Tuhan datang tepat pada waktunya, menolong umatnya yang dalam keadaan kesulitan. Tuhan memberkati kita, Tuhan menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Puji syukur kami panjatkan kepadamu Tuhan. Dari Alkitab kami belajar Allah yang kami sembah adalah Allah yang tetap berkarya. Allah yang peduli dengan keberadaan umat manusia. Apapun yang kami alami hari ini, mungkin kami bangun pagi ini dengan pelbagai persoalan yang bisa membuat kami berhenti melangkah. Tapi saat kami dengar firman, biar itu memberikan secercah harapan bahwa selama masih ada Tuhan, selama itu juga masih ada harapan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Amin.